infeksi. Jadi penyakit jantung itu paling banyak penyebab kematiannya. Ya memang semua orang akan mati ya. Tinggal meninggalnya itu mati karena sakit jantung, meninggal sakit kanker, meninggal karena infeksi, karena bakteri atau virus dan lain-lain. Itu demikian. Yang berikutnya, ya alasan kenapa ini penting gitu ya. Ternyata penyakit di antara penyakit fisik yang itu masih rasional, itu kardiovaskular ini paling banyak biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika gitu ya. Ini contohnya Amerika. Di negara kita datanya gimana? Nggak ada datanya. Kita tidak tahu berapa banyak untuk penyakit kardiovaskular karena kita bukan sistem asuransi murni semua ya. Kita nggak ada catatannya. Kalau di Amerika kan semuanya harus pakai asuransi gitu, sehingga bisa direkap gitu ya, di akhir tahun itu berapa banyak yang dikeluarkan untuk sebuah penyakit. Kardiovaskuler ini paling tinggi, 274 miliar US dollar. Nah, di bawah itu tidak ada penyakit-penyakit yang di bawah deket-deket kardiovaskuler. Di bawahnya itu alkohol, gara-gara gangguan karena alkohol. Apakah kerusakan nervus, saraf otak, dan yang lain-lain ya. Mungkin juga cedera karena kecelakaan karena alkohol. Mungkin itu karena alkohol. Yang kedua adalah karena merokok, gitu. Kanker paru dan yang lain-lain. Smoking related disease. Mungkin masuk kanker dan yang lain-lain ya. Yang terakhir adalah drug abuse. Ini juga tinggi gitu negara maju gitu ya, karena mereka bebas. Nah itu tinggi sekali kebutuhan biaya yang dikeluarkan, tetapi masih kalah banyak dengan penyakit kardiovaskuler. Sehingga kenapa ini penting ya memahami tentang jantung ini, gitu. Karena jantung ini organ vital yang mungkin ya, penyebab kematian dan juga dana yang dikeluarkan untuk menjaga jantung itu besar. Ini berarti apa? Pelajaran ini penting, tidak hanya diketahui untuk nanti kita bekerja menjadi apoteker, tidak, tetapi juga Anda secara pribadi itu butuh jantung yang sehat. Jangan sampai tidak menjamin loh ya, masih muda jantungnya sehat terus. Alhamdulillah. Bisa jadi gitu ya, masih muda kena serangan jantung dan banyak ya. Kalau masih muda kematian mendadak itu penyebabnya jantung ya sering. Hari yang lalu teman saya dokter juga meninggal ya. Saya belum tua ya, anak-anaknya masih kecil. Meninggal karena serangan jantung. Bersepeda. Seringkali pas olahraga ya. Nah, oleh karena itu penting nanti olahraga yang benar gitu ya. Bagaimana agar tidak membahayakan jantung. Terutama di olahraga-olahraga yang itu sifatnya kompetisi ya. Jadi sering ya meninggal masih muda itu di futsal, main futsal. Yang kedua main tenis, ketiga itu badminton. Ya. Kalau badminton, tenis itu kan biasanya ya atau futsal ya itu kompetisi ya, artinya itu
kadang nggak kuat itu jadi kuat, dikuat-kuat no, karena begitu kan. Artinya kompensasinya itu terlalu besar sehingga kemudian jantungnya tidak bisa berkompensasi dan akhirnya meninggal. Nih. Nah, ini gambaran jantung kita ya. Nah, kita akan bahas langsung anatominya. Lokasinya di antara dua paru-paru kanan dan kiri, sebelah kiri dari pusat dada, dekat dinding anterior dada, persis di posterior sternum, kemudian potongan mid sagittal itu begini, kalau kita dibelah dua begini, itu tidak akan membagi bagian jantung itu simetrik kanan dan kiri, tidak. Tapi jantung itu posisinya terletak agak ke kiri dari midline, dari potongan ini ke arah kiri dikit. Kemudian membuat sudut dengan longitudinal axis dari tubuh, longitudinal axis itu ke sana. Jadi sumbu miring gitu ya, sumbu longitudinal itu sumbu miring. Kalau ini kan vertikal, ini horizontal, ini longitudinal. Nah, ini yang di sini. Nah, ya, kemudian berputar ke sisi kiri. Jadi kalau jantung itu begini, tapi dia berputar begini, ke kiri. Ya, kemudian bentuknya itu menjadi seperti ini. Dia terletak di antara dua paru-paru kanan dan kiri. Pembagian mid sagittal persis, gitu ya, tidak akan membagi persis. Jantung itu menjadi 4 ruangan yang kita kenal. Tapi dia terletak sedikit di sebelah kiri, kemudian arahnya itu searah dengan sumbu longitudinal. Sumbu miring gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita tahu biasanya pondasi atau dasar atau basis ya, itu biasanya di bawah. Maka jantung ini sebaliknya. Tempat keluar masuk dan dasarnya itu ada di atas. Tetapi apeknya ada di bawah. Karena memang bentuknya itu demikian. Jadi dia basisnya di atas, apeknya ada di bawah. Ini persis di dinding posterior dari manubrium sterni. Sternum itu ini ya, tulang dada. Tulang dada ini tulang keras ya, yang itu terhubungkan dengan vertebra melalui costa atau coste. Kalau banyak itu coste. Costa ini namanya iga atau tulang rusuk ya. Iga. Nah, ruang antar costa ini disebut intercostal space, ruang antar costa. Nah, jantung itu kira-kira gitu ya, memanjangnya sampai costa 5, hingga bagian yang di sebelah kiri apek itu kira-kira ada di ICS atau intercostal space 4 atau di costa 5, kira-kira begitu posisinya. Ini, nah, ini masih kita bahas anatominya. Jantung ini gitu dilapisi oleh jaringan fibrous ya, yang itu ada 2 bagian, yaitu yang menempel di jantung dan yang menempel di jaringan lainnya. Yang menempel di jantung ini disebut perikardium visceralis, yang nempel di organ-organ lain, di paru-paru ataukah di bawahnya ada diafragma, itu disebut perikardium parietalis. Nah, kemudian ada cavum perikardii. Cavum ini gitu ya, itu seperti ruang kosong yang itu mirip dengan balon. Kayak balon yang kemudian
bagian dalamnya itu terikat dengan tangan kita, bagian luarnya terikat dengan jaringan sekitarnya. Tapi di dalamnya ini ruang yang kedap, gitu ya. Kavum perikardii itu begitu. Cuman dia terisi oleh cairan perikardium atau perikardial fluid yang itu seperti uli gitu ya, licin yang itu melumasi agar ya jantung kita itu punya stan ya. Kavum ini tujuannya ada stan, ada jarak antara jantung yang bergerak terus dengan jaringan yang ada di sekitar. Demikian juga kalau menggoser gitu, maka dia tidak menyebabkan iritasi karena ada pelumasnya, ada pericardial fluid. Nah, sekarang kita menginjak di fisiologi jantung. Jantung ini adalah organ yang tidak pernah beristirahat. Dia tidak boleh bahkan istirahat. Kalau istirahat ya wassalam gitu ya. Otak kita mungkin kesel ya habis belajar atau habis ujian. Kita butuh istirahat, butuh ditidurkan. Tubuh kita mungkin kesel kabeh setelah bekerja keras. Mungkin setelah kelelahan gitu, olahraga dan yang lain-lain, maka butuh diistirahatkan. Demikian juga organ-organ yang lain ya, begitu kesel bisa diistirahatkan. Tapi jantung ini nggak oleh kesel, nggak oleh kesel. Jadi dia harus berdenyut terus, memompa darah ke seluruh tubuh. Dan itu pekerjaan berat. Gitu ya. Maka ya, kemudian anatominya itu menyesuaikan dengan tugas yang dia ambil. Itu sebagai pompa. Jadi dia itu kerjanya seperti pompa. Namanya pompa gitu, pasti memunculkan tekanan gitu ya, memunculkan adanya tekanan. Kemudian bagian-bagian yang pentingnya itu ada klep, ada yang lain. Itu yang agar jantung kita ini beda gitu ya sama pompa air di rumah kita ya. Kalau pompa air di rumah kita itu kan kayak dipanjer terus kalau kan rusak ya. Maka oleh karena ini dikasih tandon biar isinya itu lewat tandon terus gitu. Begitu tandonnya penuh dia mati gitu. Tujuannya biar istirahat, awet lebih awet pompa yang begitu. Tapi kalau pompa dibiarkan nyala terus itu, padahal airnya tidak selalu dikeluarkan, kayak rusak, pompanya segera rusak. Nah, kita dominya. Tadi saya sampaikan jantung itu berputar sedikit ke kiri ya. Kalau ini jantung, kemudian dia ada empat ruangan di jantung, maka dia berputar ke kiri. Kalau putar kiri, maka kalau dilihat dari depan, yang dominan ini adalah bagian ventrikel kanan. Ini atrium kanan. Di belakangnya ventrikel kiri dan atrium kiri. Nah, ini ada kemarin ada pertanyaan, ini ada sulcus-sulcus, ini ada lekuan-lekuan tempat masuk dan keluarnya vaskuler gitu ya. Masuk keluarnya arteri dan vena gitu ya. Itu dilapisi oleh lemak gitu ya. Nih, kira-kira begitu. Nah, ini juga itu dari belakang. Kalau dilihat dari belakang, maka yang terlihat mendominasi adalah ventrikel kiri. Yang ini atrium kiri. Oke. Nah, dulu waktu kita masih SD tuh, atau SMP gitu, ada 4 ruang di jantung itu. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Sekarang nggak boleh lagi ya. Jadi serambi itu atrium, atrium kanan, dan serambi kiri atrium kiri.
ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, bagaimana perjalanannya gitu ya? Perjalanannya itu dari seluruh tubuh darah yang masuk ke vena gitu ya. Vena akhirnya menjadi vena besar dan terakhir itu kalau dari atas vena cava superior, kalau dari bawah vena cava inferior. Dari vena ini masuk ke atrium kanan. Di atrium kanan diteruskan ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan dia berkontraksi menyebabkan keluar lewat arteri pulmonalis menuju ke paru-paru untuk diisi dengan atau diperkaya dengan oksigen. Jadi kalau dari seluruh tubuh itu dia miskin dengan oksigen. Nah, oleh karena itu diperkaya oleh oksigen dengan dimasukkan ke paru-paru. Setelah dari paru-paru kaya oksigen, maka dia masuk ke atrium kiri. Nah ini atrium kiri. Kemudian dari atrium kiri diteruskan ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri berkontraksi menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya. Setelah dari seluruh tubuh balik lagi ke vena-vena lagi, ke vena cava superior atau inferior, masuk lagi ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, ke paru-paru, paru-paru balik lagi ke jantung lagi, lewat atrium kiri, ventrikel kiri, kemudian ke seluruh tubuh lewat aorta, melalui aorta. Nah, kayak gitu perjalanannya. Ya. Sebenarnya ukuran jantung itu biasanya cuma sebesar kepalan tangan ini, kecuali kalau dia sakit dan memunculkan kompensasi, maka dia menjadi membesar. Kalau sudah tidak kuat berkompensasi, namanya dekompensasi, kordis. Lagi bisa berkompensasi. Kalau ditimbang beratnya kira-kira 1 pon, nah fungsi dari jantung itu adalah organ yang menghasilkan tekanan tadi ya, pompa untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh. Tugasnya itu. Tapi bukan hanya cuma itu ya. Kayaknya cuma itu, tapi karena memutarkan darah seluruh tubuh itu menjadikan tanda-tanda kehidupan itu muncul. Ini perjalanannya warna biru karena dia miskin oksigen, warna merah karena dia kaya oksigen. Jadi kalau hemoglobin itu berikatan dengan oksigen, dia akan mempersepsikan warna merah. Makanya kalau Anda mungkin pernah nanti coba di UGD atau apa gitu, ketemu darah orang yang hitam atau kebiruan gitu, tandanya dia miskin oksigen. Tapi kalau darahnya itu merah segar gitu, maka itu berarti kaya dengan oksigen karena terikatan dengan hemoglobin. Ya, itu perjalanan alirannya darah. Saya kira tadi sudah saya bahas. Nah, bagian penting, walaupun semuanya penting ya, tapi ini menjadi sumber penyakit itu kalau sakit. Pertama adalah katup, yang kedua ventrikel kiri, ketiga ada septum. Nah, katup ini itu mirip dengan pintu-pintu, pintu-pintu rumah. Kalau sebuah kamar, namanya bilik itu kan kamar ya. Kalau kamar pintunya itu misalkan terlalu gede, terlalu tebal, maka kan nggak bisa nutup rapat pintunya gitu ya, gara-gara pintunya menebal atau membengkak gitu, katupnya. Jadi ada penyakit, contohnya jantung rema ya. Jantung rema itu akibat reaksi antigen antibodi, sebenarnya karena batuk pilek biasa, tapi kemudian bereaksi antigen antibodi, akhirnya katupnya itu menebal. Nah, katupnya kalau menebal,
Itu sama dengan pintu yang menebal. Buka itu loh angel, nutup gak iso rapet. Nah gitu, masalah itu. Itu yang menyebabkan akhirnya ada efektif gitu ya. Pompa jantung itu tidak efektif gara-gara ada yang bocor itu gitu ya. Itu gara-gara kelainan katup. Oleh karena itu katupnya harus baik. Kemudian yang kedua ventrikel kiri, di bagian yang penting septum juga yang penting. Kita bahas di belakang. Kita masih bahas tentang katup. Yang katup ini ada katup AV, ada katup semilunar. AV itu ada vicus vidalis dan vicus vidalis yang kiri. Vicus vidalis sebelah kanan, vicus vidalis sebelah kiri. Vicus kenapa dinamakan trigus? Karena dia ada 3 katup, tiga korda tendinnya. Kemudian vicus vidalis karena dia terdiri dari 2 katup. Terus ada katup semilunar. Nah, kalau katup AV itu mencegah darah balik lagi ke atrium. Jadi kan tadi dari atrium ke ventrikel terus ke pembuluh darah keluar. Jalanannya itu. Nah, maka katup AV itu mencegah darah balik yang sudah dipompakan oleh atrium ke ventrikel. Ketika ventrikel berkontraksi, jangan sampai darahnya balik lagi ke atrium gitu. Maka ketika berkontraksi ini jalannya pindah menuju keluar ke pembuluh darah. Kalau ventrikel kiri itu ke seluruh tubuh lewat aorta. Kalau ventrikel kanan itu berkontraksi, maka dia darahnya itu harus tersalurkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, itu ya. Jadi semilunar itu mencegah darah balik dari ventrikel. Ya, maka ada semilunarnya aorta, ada semilunarnya pulmonalis. Ya. Katup AV itu terdiri dari 2 bagian, yaitu chorda tendinia yang itu merupakan jaringan ikat dan juga musculus papillaris. Namanya musculus ya otot gitu ya, otot yang dia mendapatkan persarafan dari saraf Purkinje. Kemudian berkontraksi lebih dulu sesaat sebelum sistole. Nah, yang musculus papillaris ini kenapa kok nanti kita terangkan di belakang ya, ya akan berkontraksi sesaat sebelum terjadinya sistol ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung tanya ya. Nggak harus nunggu session pertanyaan, boleh langsung bertanya. Ada yang bertanya? Belum? Oke, kalau saya teruskan ya. Nah, ini adalah chorda tendinea, kemudian ini musculus papillaris. Kelihatan ya, kursor saya kelihatan panah. Kelihatan, oke ya. Ini chorda tendinea. Kalau di kanan ada 2, ada 3, makanya namanya tricuspidalis. Yang di sebelah kiri, maka dia cuma ada 2, kan namanya bicuspidalis atau mitralis. Ini saya kira sudah cukup. Nah, yang berikutnya ventrikel. Ventrikel ini utamanya ventrikel kiri. Kita lihat, ini ventrikel kiri, ini ventrikel kanan. Tebal mana ventrikel kanan sama kiri? Tebal yang kiri. Kenapa? Karena apa? Ventrikel kiri ini memompakan darah ke seluruh tubuh, yang itu lebih panjang dan lebih lama gitu ya. Sebaliknya, ventrikel kiri memompakan darah ke mana? Ke paru-paru gitu ya. Karena dekat gitu, maka dia tidak butuh otot yang terlalu besar. Gitu. Maka ini menyebabkan sesek, Armstrong. Nah, secara histologi gitu, bagian dari jantung itu ada yang khas, yaitu adanya intercalated disc.
Dan juga ada septum AV, septum antara atrium dan ventrikel. Ya. Oke, saya bahas dulu yang intercalated disc. Intercalated disc itu adalah pembatas antara satu miokardium dengan miokardium yang lain. Miokardium itu ya, cabang-cabang. Kamu lihat ini bercabang ke sana. Tapi memang berbeda batas antara satu dengan yang lain ini pada jantung. Dia gitu, intercalated di sini yang ada di sini itu bukan menjadi penyekat untuk aliran listrik, tapi malah mempercepat aliran listrik. Ini yang menyebabkan merangsang misalkan miokard di satu sisi, maka yang lainnya juga akan terangsang dan terisi. Nah, yang kedua, bentukan khas histologi dari otot jantung itu adalah adanya T-tubulus. T-tubulus itu atau transfer tubulus ini itu adalah tubulus yang bisa berhubungan langsung dengan retikulum sarkoplasmik dari intersel. Padahal kan ini ekstrasel, ini intrasel. Gara-gara tubulus yang besarnya 5 kali lipat daripada pada otot skelet biasa, pada yang lain-lain gitu. Maka ini menyebabkan jantung itu otot yang khusus. Dia akan sangat dipengaruhi oleh ekstraseluler. Terutama yang dibutuhkan untuk kontraksi. Apa yang dibutuhkan untuk kontraksi itu? Ion yang ada di ekstrasel. Terutama kalsium. Ya, kalsium. Oleh karena itu, kalsium ini yang dimainkan saat orang hipertensi, karena diduga karena kelainan jantungnya, misalkan gitu. Maka denyutnya itu jangan keras-keras, gitu. Biar tekanannya tidak terlalu tinggi, tekanan darahnya turun, gitu. Maka ini yang dipakai, gitu, yaitu kalsium antagonis. Jadi kalsium yang ada di ekstraseluler itu dihilangkan atau dikurangi. Dan pengobatan kalsium antagonis itu akhirnya kontraksi ototnya, otot jantung itu menurun, sehingga kemudian tensinya, tekanan darahnya akan turun. Nah, ini detailnya. Nah, kemudian adalah kita bahas tentang potensial aksi. Anda semua sudah diajari sama Bu Christine tentang potensial aksi ya. Jadi ada macam-macam potensial aksi. Nah, saya langsung aja kita lihat gambar potensial aksi pada otot jantung. Ya, beda sekali dengan di otot ataupun di saraf yang diterangkan kemarin. Di potensial aksi bisa di otot langsung, bisa juga di saraf gitu ya, otot halus juga di gestifus yang lain juga pada otot jantung. Nah, bedanya ini. Bedanya adalah kalau otot skelet gitu ya, setelah threshold itu perangsangan itu menyebabkan depolarisasi dan repolarisasi resting membran potensial. Tapi kalau jantung tidak, jantung itu setelah meningkat mengalami depolarisasi, maka pintu natrium itu tertutup, tapi pintu kalsium itu sudah mulai terbuka dan makin meningkat drastis. Sehingga kemudian tingginya depolarisasi itu terjaga yang disebut sebagai tahapan plateau. Kemudian habis itu hilang pelan-pelan, dia disebut sebagai fase depolarisasi yang itu
cepat ya, agak cepat gini, thread gini ya. Kemudian kembali ke resting membran potensi. Ada namanya periode refraktor. Periode refraktor itu adalah periode di mana rangsangan pada potensial aksi yang sedang terjadi itu tidak memunculkan potensial aksi baru. Contohnya begini. Kalau ini namanya absolute refractory period, artinya sama sekali tidak bisa. Kalau ini relatif refractory period, itu sedikit mungkin bisa kalau kuat rangsangannya. Ini tidak bisa, rangsangannya tidak bisa. Dilihat. Namanya kontraksi otot jantung itu disebabkan oleh karena itu tadi adanya plateu pendataran. Tadi saya lihat, Anda lihat kalau muskuloskeletal itu berapa ini kayak sampai 100 mili detik itu sudah berhenti. Tapi kalau ini otot jantung gara-gara plateu ini maka menjadikan lebih lama ya. Kontraksinya otot jantung itu menjadi lebih lama. Nah, ini otot atau biasa yang ini pada otot jantung. Nah, ini yang T-tubulus tadi sudah saya sampaikan, yang besarnya 5 kali lipat. Nah, ini juga kalium, juga kalsium, gitu pengaruhnya gimana? Kalau kalsium itu meningkatkan kontraksi dan frekuensinya, sehingga tekanannya naik. Sebaliknya kalau kalium akan turun. Gitu. Makanya kalau orang hipertensi itu bagus kalau mengkonsumsi kalium ya. Misalkan kalium itu didapatkan di air kelapa, air jeruk, air tomat gitu ya. Itu banyak kaliumnya. Ini temperatur mempengaruhi terhadap frekuensi jantung. Contohnya kalau bayi panas itu maka dia akan deg-degan lebih keras. Maka itu wajar. Jadi kalau tekanan suhunya panas maka bayi biasanya akan panas juga. Frekuensi denyut jantungnya akan tinggi. Begitupun kalau turun maka akan rendah. Nah, potensial aksi itu ada depolarisasi, kemudian ada repolarisasi. Jenenge begitu sih, polarisasi. Kenapa kok begitu? Itu karena D itu artinya kurang polarisasi. Jadi waktu dia istirahat RMP gitu ya, namanya resting membran potensial istirahat itu di sekitar min 70. Tapi kemudian setelah mendapatkan rangsangan hingga batas tersebut, maka dia akan meningkat terus gitu. Sampai ke puncak sini dengan terbukanya pintu natrium. Kalau natrium terbuka karena posisinya lebih banyak di luar, maka dia masuk ke dalam. Muatannya apa? Positif natrium ya. Karena positif, padahal menghitung besarnya itu tergantung pada muatannya juga ya. Jadi min 70. Jadi pada posisi resting itu sudah min. Artinya itu min itu apa? Dia itu sudah polar gitu ya, sudah polar atau mengkutub ya ke negatif 7. Sehingga kalau dia nilainya naik itu namanya depolarisasi. Begitu sampai di puncak itu digantikan pintunya oleh kan yang mengalami repolarisasi kembali. Kemudian kembali ke resting. Ya, berikutnya adalah cardiac muscle fiber. Gitu. Ini sama ya sebenarnya ini potensial aksinya sama, ini sama detailnya. Nah, bahasan yang berikutnya adalah tentang pacemaker. Oh ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Saya tak
Baik, saya lanjutkan kembali ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup ya, saya lanjutkan ya. Berikutnya ini adalah tentang pacemaker. Nah, salah satu penyebab kenapa kok jantung itu loh bisa berdenyut dan kemudian memunculkan tekanan, itu sumbernya dari mana? Itu adalah karena jantung ini punya pacemaker, punya yang mencetuskan, meletupkan sinyal listrik. Itu ada di SA node ini, sinoatrial nodus. Nah, itu yang kemudian menyebabkan terjadi kontraksi otot jantung gara-gara itu. Nah, kalau tadi ceritanya potensial aksi tadi kan itu adanya rangsangan, kemudian menyebabkan otot jantung itu bergerak. Nah, yang menyebabkan otot jantung ini terangsang itu adalah ini aliran listrik yang ada di SA node ini, gitu. Yang itu kemudian menjalar ke bawahnya ini, yang itu merupakan nervus gitu ya, saraf gitu yang dijalarkan oleh saraf-saraf yang itu AV node, kemudian bundle branch bercabang dua, kemudian serabut Purkinje yang ke kanan dan yang ke kiri ini serabut Purkinje. Yang itu kemudian ya tadi yang musculus papillaris itu mendapatkan persarapan langsung dari Purkinje. Nah, ini ya. Kalau di kanan kan 3, yang di kiri itu 2 ya. Nah, apa musculus papillarisnya. Nah, itu menyebabkan kemudian berkontraksi sesaat sebelum kontraksi dari otot jantung semuanya. Makanya itu kayak durungnya kontraksi dari ventrikel, maka katupnya ini bergerak dulu, tutup duluan gitu. Nah, ini gambar gelombangnya itu kalau di standar kayak gini, di atrial muscle, di otot atrium itu begini, di AV node begini, kemudian di common bundle begini, di bundle branch begini ya seterusnya ya. Nah, ya. Kenapa kok bisa memunculkan letupan sendiri? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya. Karena di jantung itu membuka dan menutupnya pintu natrium itu terjadi otomatis ketika nilai atau angka depolarisasi atau repolarisasinya itu turun. Ini kan depolarisasi, ini repolarisasi. Ketika repolarisasinya itu mencapai kira-kira min 50-an gitu ya, maka dia itu dengan sendirinya membukakan pintu natrium. Natrium akhirnya terbuka. Kalau pintu natrium terbuka, natrium banyak di luar, maka dia masuk menjadi positif depolarisasi. Sampai di threshold sini gantian pintu kalsiumnya yang terbuka, maka kalsiumnya masuk, tambah positif tinggi, depolarisasi. Begitu sampai di puncak sama dengan yang lainnya, kalsium dan natriumnya tertutup pintunya, pintu kaliumnya itu yang terbuka. Maka kalau kalium yang terbuka, kalium itu lebih banyak di dalam, maka K banyak keluar. Kalau banyak keluar, maka dia jadi negatif. Kan muatannya positif ya, jadi negatif. Negatif jadi repolarisasi. Sampai di sini, maka ganti pintu natriumnya terbuka lagi. Padahal kalau di potensial aksi biasanya, ini kan
ke resting membran potensialnya, ke membran istirahat kan gitu. Nah, kalau ini tidak ada istirahatnya, sampai sini pintu natriumnya langsung terbuka, pintu kalsiumnya terbuka. Sampai di sini tertutup, ganti pintu kaliumnya terbuka. Begitu seterusnya sehingga kemudian jantung ini bisa berdenyut sendiri tanpa harus ada rangsangan. Selanjutnya jantung ini yang kemudian menggerakkan seluruh proses dalam kehidupan. Berikutnya adalah tentang septum. Ini pentingnya tadi ada salah satu kata-kata itu septum. Ada septum antara atrium dan ventrikular. Itu yang kemudian tadi ada intercalated disc ya, yang itu membuat sinsisium. Sinsisium itu seperti satu ruangan. Gitu. Seperti satu ruangan. Artinya itu apa? Jadi ini ada atrium kanan, atrium kiri. Batasnya itu antara atrium dengan ventrikel, sehingga atrium kanan dan kiri ini seperti satu ruangan. Dirangsang di sebelah kanan misalkan, atrium kirinya juga akan terangsang. Sehingga muncul kontraksi yang bersama. Kemudian juga ventrikel, kalau ventrikel kiri dirangsang, ventrikel kanannya juga akan ikut berkontraksi, ikut terangsang. Nah, kayak gitu. Nah, ini sudah. Nah, ini ya gambarnya S anode. Kemudian dia ada 3 cabang, paling tidak cabang posterior, cabang middle, dan cabang anterior. Juga ada yang cabang yang itu ke left atrium, ke atrium kiri. Gitu ya. Kemudian dia turun dari avenode, turun ke right bundle branch, ini left bundle branch, dan kemudian ke Purkinje. Nah, primary pacemaker, pacemaker primer, ya, yang itu utama, yang umum gitu ya, yang biasanya itu berdenyutnya antara 60 sampai 100 kali per menit. Itu ukuran orang normal. Biasanya kita denyutnya itu rata-rata 80 lah. Tapi 60 atau 100 itu masih dianggap normal. 60 atau 100 kali per menit itu masih normal. Nah, kalau oleh karena sebab apa, esa anode itu kemudian rusak, maka dia kerjanya digantikan oleh avenode dan seterusnya. Kalau avenode rusak diganti bundle his rusak ganti bundle branch, rusak ganti Purkinje. Cuman kecepatannya turun ya. Kalau di pacemaker escape ini. Jadi 40 sampai 60, ini 20 sampai 40. Nah, ini sudah sama. Nah, kalau dihitung mulai stopwatch dihidupkan mulai dari S anode, klik tek 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 gitu. Nah, ternyata dari S anode ke AV node ini butuh waktu 50 milidetik. 50. Selanjutnya gitu, dari AV node ke AV bundle gitu ya, sebelum ke cabang gitu. Dia juga mengalami perlambatan. Itu tadi kan 50, ini jadi 150. Artinya untuk nyebrang sedikit begini, ini karena ada septum di sini. Maka septum itu menghalangi aliran listrik yang itu akhirnya menyebabkan perlambatan 100 milidetik. Jadilah waktu yang tertempuh 150 milidetik. Kemudian sampai ke serabut bundle branch itu 175 milidetik. Cuma cepat ya, 25 milidetik aja waktunya. Sampai ke otot-otot gitu butuh waktu 225 milidetik atau 50 milidetik. Nah, ini. Berarti yang penting itu di sini ada perlambatan di sini. Ini menyebabkan gitu, perlambatan ini menyebabkan kontraksi kan duluan di atrium ya. Kan dari sumbernya dari S anode berdenyut,
Dejut gitu. Ini merangsang yang di sebelah kanan, yang kiri juga terangsang ikut berkontraksi. Tapi setelah itu ketika sampai di otot gitu, maka dia berkontraksi, ini sudah selesai kontraksi yang di atrium ini. Nah, gitu ya. Berikutnya ini adalah suara-suara dalam jantung. Kenapa kok dokter itu menempatkan stetoskopnya di ICS 5 kanan, ICS kiri, kemudian di ICS 3 atau 4 kanan kiri. Itu adalah karena pengen mendengarkan suara terkeras dari katup jantung. Nah, ini nantinya gitu yang itu menjadi ukuran gitu ya. Oh, katup ini sehat, oh katup ini bocor, oh katup ini karena ada suara-suara tambahan gitu. Selain bunyi jantung yang lazim ya. Bunyi utama jantung itu eh, ada 2 yang terdengar dengan baik, walaupun ada jantung 3 dan 4, suara jantung 3. Tapi bunyi yang paling umum itu lup-dup, lup-dup, lup-dup. Nah, gitu. Lup itu suara jantung 1, dup itu suara jantung kedua. Lup itu adalah menutupnya katup AV dan suara jantung 2 itu menutupnya katup semilunar. Nah, ini lup dup, lup dup. Nah, antara dup dengan lup berikutnya itu ada suara jantung ketiga, ada juga jantung keempat juga ada. Agak sulit, agak jarang. Nah, ini adalah gambaran perubahan tekanan, perubahan volume pada kontraksi dari otot dan ini ada EKG-nya, ini loop dupnya gitu dan seterusnya. Nah, terakhir adalah tentang persarafan ya. Jadi dia ada kardioakselerasi, ada kardioinhibitari, yang itu ada di medula oblongata. Dia juga mengeluarkan nervus keluar gitu dari sana. Di sini ada nervus vagus yang itu sifatnya parasimpatis dan juga simpatis yang sebelah sini, yang di seberangnya. Nah, itu semuanya menginervasi jantung. Juga dari medula spinalis gitu ya, itu juga masih ada. Nah, terakhir ini. Jadi ini nanti kita bahas di terakhir. Saya kira itu kuliah saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo, bertanya yuk. Ini berapa ini ketua kelas isinya satu kelas C ini? Oh, cuma 51 orang yang bergabung. Halo, baik Bapak. Ya, silakan. Yuk. Ya, Pak. Suaramu kok pelan? Suara saya kedengaran Bapak? Tidak Ya, ya? sudah. Oke, baik Bapak. Jadi perkenalkan, nama saya Jordi Sultan Rabbani Ainur Rohim. NIM 2122101101034 sebagai ketua kelas anatomi fisiologi kelas C Bapak. Jadi kalau anggotanya di kelas anatomi fisiologi ini sebenarnya untuk jumlahnya kurang tahu pasti ya Pak, tapi kemungkinan ada sekitar 50 peserta gitu. Ya, mungkin sekitar segitu Bapak. Ya, apa-apa. Ada pertanyaan, Jordi? Nah, untuk sekarang belum Bapak. Oh ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bapak. Ya, silahkan. Juri. Jadi gini Pak, kan saya dulu pernah lihat video gitu Pak, semacam video dokter jenis begitu. Ya. Itu kan terjadi kecelakaan sehingga ada serpihan kaca gitu masuk ke saluran darah terus dibawa ke jantung. Nah itu serpihan kacanya itu tidak terdeteksi pas di EKG itu kenapa ya Pak?
Ya, bisa jadi nggak ketahuan kalau ada serpian kacanya ya. Di EKG itu karena yang dilihat rekaman jantungnya, rekaman listrik jantung. Jadi kalau di EKG nggak ketemu, ada benda asingnya itu nggak ketemu. Cuma ada kelainan, tidak selalu ya. Mungkin ada kelainan EKG, tapi tidak akan berpikir mengarah kepada kelainan listrik gitu loh di jantung. Itu begitu. Benar itu. Kalau ada benda nggak akan kelihatan. Tapi kalau di ronsen baru kelihatan. Sering ya, kejadian itu sering ya. Jadi ada dokter spesialis yang tentang bedah torak kardiovaskuler, BTKV, ya. Bedah torak kardiovaskuler. Itu di Jember ini ada dokter Didit. Dokter Didit. Setiadi Derajat namanya. Setiadi Derajat. Nah itu, sering itu cerita ke saya. Ya nolong pasien yang dirampok, kemudian dibabat celuritnya, tembus ke jantung. Itu ada yang tertolong, ya, kan itu jantungnya robek ya. Kalau jantungnya robek itu, ya perdarahannya banyak, tempat jalannya darah, pompanya darah ya jantung itu. Jantungnya robek, ayo berat sekali itu ya. Makanya biasanya penanganannya itu ya emergensi. Sering itu ya, hati-hati ya, luka tusuk di jantung. Beberapa luka tusuk itu utamanya kalau kita curiga itu di jantung atau di paru-paru, maka jangan dicabut sendiri, akan panah. Panah ada tabelang masih Pak, orang berperang pakai panah ya, atau ya peluru mengenai jantung misalnya. Itu jangan diambil gitu ya. Kalau diambil ya malah perdarahan keluar dari itu begitu. Sering gitu ya. Ya itu mungkin anunya apa ya, makanya jantung ini gawat darurat. Mengoperasinya ya itu ya juga sulit gitu ya. Dia bergerak terus itu. Oh baik gitu. Ya apa caranya jahit? Jantung dijahit dia tetap bergerak ya. Mungkin ada tekniknya. Dan dikasih obat atau apa biar kemudian dia berhenti berdenyut sementara, tapi bisa dilakukan penjahitan atau apa ya, yang lain-lain ya. Baik gitu ya, Zuri ya. Baik, Pak. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak izin bertanya. Nah, yuk silahkan Daniar. Perkenalkan nama saya Daniar Raihan. Saya ingin bertanya Pak. Kan Gimana? saya pernah lihat film gitu Pak. Film kayak film tentang orang-orang yang mati karena itu berdetak Pak. Nah kan saat jantungnya berdetak kan itu kan pasti kan dokter kayak lakuin disetrika gitu Pak, disetrum gitu Pak. Itu ada yang bisa hidup lagi. Kenapa itu Pak? Oh ya, itu namanya disease shock ya. Jadi nanti Anda ada enggak ya PMR atau apa ya itu ya, P3K ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah itu kan diajari RJPO, resusitasi jantung paru. Nah kan gitu ya. Resusitasi jantung itu kan ada pakai tekan kan gitu ya. Kemudian dikasih napas buatan kan gitu ya.
Nah, itu kalau di luar rumah sakit itu begitu itu. Tapi kalau di dalam rumah sakit itu malah disarankan menggunakan yang eh, apa renjatan listrik itulah intinya begitu ya. Jadi dia di apa istilahnya di aliran listrik yang itu kemudian menyebabkan listrik jantungnya itu berdenyut kembali gitu apa mempunyai loncatan listrik kembali. Nah, sehingga kemudian dia bisa berdenyut ulang gitu. Itu begitu. Ya, biasanya ambulan di luar negeri itu protapnya begitu, selalu punya begitu. Nah, di Indonesia ambulan-ambulan nggak enak sih ono aneh. Ambulan ini kayak ngangkut orang sakit yang biasa-biasa aja gitu ya. Harusnya setiap ambulan itu punya perlengkapan seperti itu. Ya, gitu ya mungkin ya, Daniel. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Oh iya. Ada lagi yang bertanya? Senang saya kalau ditanyai ya. Kalau ada bertanya itu